informasi perolehan kota amal Jumat pada Jumat yang lalu pada tanggal 24 Juli 2026 memperoleh sebesar 1.110.000 rupiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal dari para jemaah sekalian senang sejahtera diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kami mohon kepada para jemaah yang baru datang untuk bisa kembali di depan pada masing kosong untuk dipenuhi terlebih dahulu, dan kami himbau pada para jemaah juga yang membawa HP untuk sementara dimatikan. Demikian beberapa informasi dan himbauan yang akan saya sampaikan. Atas perhatian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wal jinna liyukallifahum an yuwaffiquhu wa ya'buduhu wa yuqaddisuhu wa yumajjiduhu wa yashkuruhu wa la yaghfiruhu wa yuti'uhu wa la ya'suhu wa arsala ilaihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam li'akhziruhu wa yumakkiruhu wa yutahhiruhu wa yanshuruhu fa'amaru wa utulan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah wa rasulihi khairil muwahhidin wal musabbihina wal hamidina wal hamidin wa sayyidina arafil khalqi ajma'ina bi rabbil alamin ilman wa amalan wa kamalan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah usabti wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an naqra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma'asyiral muslimin jamaah rahmatullah. Marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Al-Kautsar ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran dan jalan keselamatan di dunia wal akhirah. Sebagai khatib, izinkanlah kami untuk berwasiat kepada diri kami sendiri dan sekaligus mengajak para jemaah sekalian untuk terus-menerus menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Penguatan ini akan memperkuat kesadaran bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini merupakan kehendak Allah. Perjalanan hidup kita dan seluruh makhluk di dunia ini, baik itu yang nyata maupun yang gaib, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yasin illa fi kitabin mubin. Yang artinya kunci-kunci semua yang gaib dan padanya tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhul Mahfuz. Kesadaran atas kuasa Allah ini juga akan menjadikan kita semakin mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala serta mengikis mitos kesialan hidup pada waktu-waktu tertentu, seperti kehadiran bulan Safar saat ini yang sering dianggap sebagai bulan yang membawa kesialan, bulan yang penuh dengan mara bahaya, bulan yang harus diwaspadai, ataupun bulan yang tidak baik untuk melakukan berbagai aktivitas.
adalah bulan sial. Islam tidak mengajarkan bahwa bulan Safar adalah bulan yang membawa keburukan. Justru bulan Safar dapat kita jadikan sebagai momentum untuk memperkuat keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya iman kepada qada dan qadar. Islam datang untuk membersihkan akidah manusia dari berbagai bentuk kepercayaan yang tidak benar. Pada masa jahiliyah, sebagian masyarakat memiliki kebiasaan mengkaitkan nasib mereka dengan pertanda-pertanda tertentu. Melihat burung tertentu dianggap pertanda burung. Mendengar suara tertentu dianggap pertanda burung. Melihat angka tertentu dianggap membawa kesialan. Berada di tempat tertentu dianggap membawa bencana. Termasuk meyakini bulan tertentu sebagai bulan yang membawa kesialan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la adwa wa la tiyaratan wa la hamatan wa la safar wa firra minal majudu min kama tafirru minal asad. Yang artinya tidak ada wabah yang menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Tidak pula tanda kesialan, tidak pula burung tanda kesialan, dan juga tidak ada kesialan pada bulan Safar. Menghindarlah dari penyakit juzdan sebagaimana engkau menghindar dari sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, disinilah pentingnya kita memahami qada dan qadar, yang merupakan salah satu rukun iman. Kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah, sedang, dan akan terjadi. Tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini yang berada di luar pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam kitab Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, katakanlah hai Nabi Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah kepada kami. Dialah pelindung kami dan hanya pada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Al-Quran surat At-Taubah ayat 51. Dalam memahami kedua ayat ini, janganlah sampai kita salah memahami takdir. Iman kepada qada dan qadar bukan berarti kita boleh bermalas-malasan, tidak perlu bekerja, tidak perlu belajar, tidak perlu berobat ketika sakit, atau tidak perlu menghindari bahaya. Islam mengajarkan kita untuk berikhtiar dan bertawakal dengan doa. Setelah itu hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman kepada qada dan qadar, sikap optimistis juga akan tumbuh dalam diri kita dan mampu menjadi modal menghadapi masa depan. Kita yang meyakini takdir Allah akan tetap berusaha dan berharap kepadanya, karena kita percaya masa depan berada dalam ilmu dan kehendak Allah yang maha bijaksana. Optimisme akan menguatkan tekad bahwa kegagalan hari ini bukan alasan untuk berputus asa, dan kesulitan yang dihadapi bukan akhir dari segalanya. Dengan keyakinan ini, kita akan mampu menatap masa depan dengan penuh harapan, terus berikhtiar, memperbanyak doa dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan yakin bahwa selalu ada hikmah dan kebaikan yang Allah siapkan di balik setiap ketetapannya.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan yang kokoh, keyakinan yang lurus, hati yang tenang, dan kemampuan untuk menerima setiap ketentuannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa berikhtiar dalam kebaikan, bersabar dalam ujian, bersyukur dalam kenikmatan, dan bertawakal dalam setiap keadaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa amalan shalihan wa rizqan thayyiban wa afiyatan da'iman. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, amal yang soleh, rezeki yang baik, dan kesehatan yang terus menerus. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa juddih. Amma ba'du ikhwani ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad warḍallahu an Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyat sahabati wal qurrati wat tabi'in wa alaina ma'hum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' anna al wala wal waba wal fahsya wal munkar wasyufa wasyada'ida wasu'al fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladin hadha khassa wa min buldanil muslimin 'amma innaka la tuhibbul mi'ad. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhihi wa sa'ir biladil muslimin baldatan thayyibatan aminatan rahiyatan salimatan tajri fiha ankahmuka wa sunnati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-shalah, hayya 'alas-falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu